Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan menerangkan video tutorial mengenai analisis regresi untuk data panel dengan menggunakan 3 uji. Yang pertama uji Go, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga uji LM Bruce-Pagan. Di sini saya sendiri, Injila Putri Apriliani, NIM 2020-166. Ada Laili Farigatuna Nasika, NIM 2020-169, dan ada Nadira Indri Farhiyah, NIM 2020-186. Langkah pertama dalam melakukan regresi ini, pastinya kita harus mengimport terlebih dahulu filenya ke Excel untuk dilakukan regresi. Seperti ini hasilnya, dan di sini terlihat bahwa masih ada yang merah untuk variabel provinsi dikarenakan masih berbentuk huruf, jadi kita harus ubah terlebih. Lalu setelah itu kita masuk ke statanya. Untuk rekan saya, apakah sudah terlihat statanya? Sudah. Langkah pertamanya kita klik data, lalu kita pilih create or change data, lalu kita pilih other variable transformation comments, lalu kita pilih yang kedua dari atas yaitu encode value label from string variable. Lalu kita di menu encode yang main ini dapat kita lihat bahwa yang harus kita obati yaitu variabel provinsi. Setelah itu di sebelah kanannya kita tulis nama variabel yang akan yang baru untuk variabel yang diobati tadi. Misal saya tetap memilih provinsi, cuman saya bedakan kapitalnya. Setelah itu kita masuk ke untuk men-setkan tahun dan variabel baru yang tadi. Setelah ini kita lakukan regresi. Yang pertama di komennya kita tulis reg, lalu variabel y kita masukkan variabel x1, x2 dan x3, lalu enter. Dan ini merupakan hasil dari model Lalu setelah itu kita akan melakukan untuk model FE dan RE-nya. Awalnya kita tambahkan dulu jadi xtreg, variabel y, x1, x2, x3, lalu kita copy lagi untuk di komennya, kita tambahkan FE, dan ini merupakan hasil dari model fixed effect-nya. Selanjutnya untuk model random effect-nya atau RE-nya juga hampir sama. Kita copy saja dari yang tadi, lalu kita ganti dari FE menjadi RE. Dan ini merupakan hasil dari model random effect-nya. Setelah itu kita akan melakukan uji Go. Rumusnya yaitu reg variabel y, variabel x1, x2, x3, lalu setelah itu spasi i, titik, dan kita pilih tabel provinsi yang tadi yang kita obati. Untuk memperlihatkan probabilitasnya kita klik spacebar i dan variabel provinsi yang baru yang kita obati tadi. Di sini terlihat untuk hasil dari uji Go-nya. Jadi untuk hipotesisnya H0 itu probabilitasnya jika kurang dari 0,05 berarti menerima common effect model. Untuk H1 probabilitasnya kurang dari 0,0. Untuk H0-nya tadi probabilitas jika lebih dari 0,05 menerima common effect-nya. Jika H1-nya probabilitasnya kurang dari 0,05 berarti menerima model fixed effect-nya. Jadi dari hasil uji Go ini probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0001 yang bisa disimpulkan bahwa data tersebut menolak H0 dan menerima H1 yang berarti dapat diputuskan bahwa menerima fixed effect model. Lalu selanjutnya untuk uji Hausman sendiri kita harus meregresi ulang untuk model FE-nya.
lalu kita estimate score untuk FE-nya, lalu kita juga regresi ulang untuk RE-nya, lalu kita estimate juga untuk model RE-nya, lalu kita masukkan rumus di domainnya Hausman FE RE untuk memperoleh hasil Hausman-nya. Di sini untuk model uji Hausman-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Laili. Baik, yaitu ada uji Hausman di mana interpretasinya dapat dilihat atau dapat dijelaskan di mana hipotesis H0 jika probabilitas di atas 0,05 itu menerima Kalman effect model dan H1 di mana probabilitas itu kurang dari 0,05 di mana menerima fixed effect model. Dengan kriteria pengujian di mana menolak H0 jika F sama dengan kurang dari 0,05. Dan dari situ dapat diinterpretasikan bahwa berdasarkan uji Hausman diperoleh nilai probabilitas untuk C2 yaitu 0,0000 di mana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diputuskan untuk menolak H0 dan menerima H1 yang artinya model FE lebih sesuai dibanding dengan model CE. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya kita akan meneruskan untuk uji yang terakhir yaitu uji LM Bush-Pagan. Selanjutnya yaitu untuk uji LM Bush-Pagan di mana hipotesis H0 jika model CE lebih sesuai dan H1 model RE lebih sesuai di mana kriteria pengujian HO ditolak jika probabilitas cibar 2 itu kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil uji LM diperoleh nilai probabilitas cibar 2 sebesar 1,000. Nilai ini lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga dapat untuk menerima H0 dan menolak H1. Artinya model RE lebih sesuai dibandingkan dengan model CE. Nah, berdasarkan di regresi tersebut, model FE ini adalah model yang paling sesuai di mana untuk probabilitas F, nilai uji F yang merupakan uji simultan dari regresi data panel, nilai F ini menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respons. Nilai probabilitas untuk F statistik menunjukkan angka 0,0001. Probabilitas untuk T, P value uji F yang merupakan tingkat signifikansi dari nilai F yaitu untuk menilai pengaruh simultan variabel prediktor terhadap nilai variabel respon apakah bermakna secara statistik atau tidak. Jika nilai P value kurang dari 0,05 maka menerima H1 atau yang berarti pengaruh simultan variabel prediktor terhadap variabel respon terbukti bermakna secara statistik. Berlaku sebaliknya jika nilai P value lebih besar dari 0,05 maka penerima H0 yang berarti pengaruh simultan variabel prediktor terhadap variabel respon tidak terbukti bermakna secara statistik. R-square, besarnya kemampuan variabel prediktor secara simultan dalam menjelaskan variabel respon, di mana jika R-square lebih dari 0,5 maka kemampuan variabel prediktor kuat dalam menjelaskan variabel respon. Sebaliknya jika R-square kurang dari 0,5 maka kemampuan variabel prediktor tidak kuat dalam menjelaskan variabel respon. Dari hasil regresi di atas, nilai R-square secara berurutan bitin, di mana diperoleh 0,7114 between 0,8358 dan juga overall 0,5450 di mana nilai tersebut lebih dari 0,05 yang bisa disimpulkan kemampuan variabel prediktor kuat dalam menjelaskan variabel respon. Kesimpulan akhir dari uji Coe, Hausman dan LM Bush-Pagan pada uji Coe dan Hausman model diperoleh FE lebih sesuai dan pada uji LM Bush-Pagan model RE lebih sesuai sehingga dapat disimpulkan model yang terbaik adalah fixed effect model. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.